Perkenalkan, saya Tasya Oktavia. Saya Dian Aprilia Lestari. Saya Agnesia Mayang Hernanda. Pada kali ini kami akan menginformasikan tentang bahasa Indonesia sebagai perangkat NKRI. Sebelum itu, tepat tanggal 28 Oktober kemarin, kita telah memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana dalam salah satu ikrar Sumpah Pemuda tersebut yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, di mana dalam ikrar Sumpah Pemuda tersebut merupakan pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang tak pernah terpisahkan di dalam tanah air Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sudah jelas mengajak kita semua mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Ada kecenderungan banyak instansi atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan forum pertemuan internasional seperti seminar, konferensi, kongres, simposium, dan lain sebagainya. Tetapi bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa asing atau bahasa Inggris. Padahal sebagian besar pesertanya adalah orang Indonesia dan peserta dari luar negeri hanya beberapa orang saja. Tentu kalian bertanya-tanya bagaimana bisa bahasa Indonesia bisa menjadi perekat NKRI dan bagaimana karakter bahasa Indonesia itu sendiri. Sejak awal pembentukannya, bahasa Indonesia menunjukkan proses sosial, budaya, dan politik yang menjadi sikap bersama sebagai bangsa Indonesia. Karena itu, bahasa Indonesia juga dapat dianggap sebagai cerminan sikap kebangsaan untuk memajukan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai produk sosial budaya yang bhinneka, bahasa Indonesia mempunyai beberapa karakter. Pertama, bersifat inklusif dan terbuka. Berbagai bahasa daerah dan bahasa asing menjadi bahasa serapan yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menunjukkan proses komunikasi dan pergaulan masyarakat yang inklusif, termasuk pergaulan dengan bangsa lain. Karena itu, ide pemurnian bahasa bertentangan dengan prinsip inklusif yang menjadi roh dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang hidup karena inklusivismenya. Kedua, bersifat pluralis, menerima perbedaan dan keberagaman sebagai sebuah kekayaan bangsa. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sebuah cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman bangsa yang menjadi legasi bangsa. Bahasa Indonesia akan terus berkembang karena pluralisme menjadi roh dari bahasa tersebut. Tanpa pluralisme, bahasa Indonesia ibarat badan tanpa jiwa. Ketiga, bersifat demokratis dan egaliter. Semua orang dari berbagai status sosial, latar belakang, suku, dan agama dapat berkomunikasi langsung dengan menggunakan bahasa yang sama. Tidak ada hierarki sosial dalam penggunaan bahasa Indonesia. Karena itu, bahasa Indonesia dengan cepat dapat menjadi bahasa kemanusiaan, di mana semua manusia menjadi setara di hadapan bahasa Indonesia. Keempat, bersifat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia kehadirannya dapat diterima semua daerah, wilayah, lintas agama, dan lintas etnis, orang desa dan orang kota, perempuan maupun laki-laki. Kehadirannya sebagai pemersatu sudah berumur lebih tua dari Republik Indonesia sendiri. Dengan karakter tersebut, maka sikap anti-pluralis, anti-inklusivitas, dan kesetaraan dan pemecahan belah persatu bangsa dapat dianggap ancaman bagi keberlanjutan bahasa Indonesia. Dalam penerapan bahasa, bagaimana cara kita mengajarkan bahasa Indonesia ini di lingkungan masyarakat dengan baik dan benar, guna meningkatkan kualitas bahasa yang baik? Yaitu dengan cara mengajak mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi setiap hari. Maka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memang harus wajib digunakan dalam komunikasi.
tidak dengan bahasa asing yang sedang ngetren di kalangan kita, tapi dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Video belajar bahasa Indonesia dengan mensosialisasikan di lingkungan kehidupan bermasyarakat, maka pemahaman orang-orang di sekitar kita ikut mengetahui atau meningkatkan pengetahuan mereka tentang betapa pentingnya bahasa Indonesia. Selain itu, hal termudah yang bisa kita lakukan selama ini untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadikanlah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga para perjuangan pemuda dan pemudi Indonesia dahulu tidak sia-sia untuk memperjuangkan bagaimana bahasa Indonesia itu digunakan dengan baik dan benar. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Aku bangga menjadi warga negara Indonesia.